Halo, selamat pagi. Salam kenal dengan Sumardi, dokter otomotif kendaraan roda 4. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan tips terkait dengan perawatan berkala untuk kendaraan Bapak dan Ibu. Yang pertama, sebelum kendaraan dipakai, biasakan kita untuk selalu memeriksa oli mesinnya. Jangan sampai oli mesinnya itu kurang, apalagi secara kualitas sudah berubah, warnanya sudah menjadi gelap ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita lakukan pemeriksaan secara rutin dan penggantian oli secara rutin pada setiap 6 bulan sekali atau 10.000 km, sehingga kualitas daripada oli tersebut tidak mengalami penurunan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa ketika kita melakukan penggantian oli setiap 6 bulan atau 10.000 km, itu lakukan juga penggantian untuk saringan olinya supaya proses pelumasan itu bisa berjalan dengan maksimal. Ketika oli mesin tidak diganti atau saringan oli mesin tidak diganti, maka saringannya akan menjadi jelek dan tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga oli tidak disaring dan bisa mempengaruhi pelumasan pada mesin tersebut. Yang berikutnya adalah sistem pendingin dan juga sistem pemanasan. Ini fungsinya adalah untuk mempertahankan kerja mesin pada temperatur yang normal ya. Nah, ketika pagi hari itu kita melakukan pemeriksaan, cukup dilihat di reservoirnya saja. Sepanjang air pendingin itu di antara low dan upper, itu nggak perlu dilakukan penambahan, karena biasanya pada pagi hari air pendingin ini akan menyusut, dan ketika kendaraan itu dihidupkan maka air pendingin itu akan mengembang kembali. Yang terpenting itu. Kemudian yang berikutnya adalah tutup radiator ya. Untuk pengguna pemilik kendaraan, saya sarankan untuk tidak melakukan atau membuka tutup radiator. Cukup tadi yang saya sampaikan dilihat di reservoir saja, karena untuk tutup radiator ini biasanya dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. Seringkali terjadi ketika membuka tutup radiator, biasanya masangnya tidak tepat, sehingga ini juga berdampak pada kendaraan. Seringkali karena masangnya nggak tepat, akhirnya mesinnya menjadi overheat ya. Kemudian yang berikutnya, untuk air pendingin mesin itu sendiri juga dilakukan penggantian secara berkala. Ketika kita memiliki kendaraan baru, itu biasanya dilakukan penggantian setiap 80.000 km. Di samping air pendingin juga tali kipas ya. Tali kipas harus kita lakukan pemeriksaan apakah kondisinya masih bagus ataukah sudah retak-retak. Kalau seandainya sudah retak-retak, itu segera dibawa bengkel rujukan untuk dilakukan penggantian. Kemudian yang berikutnya adalah saringan udara. Nah, untuk saringan udara ini juga perlu dilakukan penggantian secara berkala dan pembersihan secara berkala juga. Kalau seandainya ini tidak diperiksa, kondisinya kotor, maka akan berdampak terhadap konsumsi bahan bakar yang menjadi lebih boros. Terus baterai juga kita perlu dilakukan pengecekan terhadap air baterainya. Yang baik, air baterai itu pada posisi lower dan juga upper. Sepanjang ada di kondisi itu, tidak perlu dilakukan penambahan ya. Nah, untuk saat sekarang sudah banyak kendaraan yang menggunakan tipe baterai low maintenance, sehingga air baterai tersebut itu tidak mengalami pengurangan, atau ada beberapa jenis baterai yang menggunakan baterai kering.
Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan pada cairan rem atau minyak rem. Ini juga perlu dilakukan penggantian. Ketika secara visual dilihat sudah berubah warna, ya, atau kilometernya biasanya di angka 20.000 atau 40.000, itu dilakukan penggantian sehingga nanti kemampuan mengeremnya akan tetap maksimal ya. Jangan sampai terjadi vapor locking ketika kualitas daripada minyak remnya sudah jelek sehingga pengeremannya akan tidak maksimal. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan ban. Tentunya kita harus melihat secara visual apakah kondisi ban pada kendaraan kita sudah bagus atau masih bagus atau sudah jelek. Nah, ini ada beberapa kausan pada ban. Ketika kondisi tekan bannya rendah, maka akan terjadi kausan di bagian pinggir. Kalau bannya terlalu keras, maka yang aus adalah di bagian tengah. Nah, ketika terjadi kondisi wheel balance terjadi pada wheel alignmentnya, maka kausannya menjadi nggak normal. Ketika kondisi seperti ini, maka perlu dilakukan pemeriksaan pada spring balancing ya, supaya kondisi bannya tetap keausannya adalah normal. Nah, yang lebih penting lagi adalah tekanan ban. Ini kita bisa lihat ada tekanan yang berlebih dan juga wajar ataupun kurang. Jadi idealnya adalah yang wajar. Kalau kondisi tekanan bannya kurang, maka ketika jalan kondisi ban akan mengalami standing wave sehingga bisa menyebabkan terjadinya ban meletus, overhead kemudian meletus. Nah, yang berikutnya lebih penting lagi adalah kelistrikan, yaitu lampu-lampu. Nah, kita harus selalu memeriksa kondisi lampu kita, apakah itu lampu kepala, lampu sen, maupun yang sering terjadi adalah lampu rem ya. Biasanya sebelah ada salah satu yang padam. Ketika kondisinya seperti itu, sebaiknya dibawa ke bengkel untuk dilakukan penggantian. Nah, di bagian dalam ada beberapa lampu peringatan yang perlu kita tahu. Ini adalah lampu peringatan untuk handrem, kemudian penggunaan safety belt atau sabuk pengaman, kemudian ini ada pengisian, kemudian ada diagnos untuk kendaraan, dan juga ada bahan bakar. Nah, berikutnya ini adalah jumlah oli, kemudian ada ABS, ada pintu yang masih terbuka, kemudian airbag. Nah, kemudian ada timing belt untuk beberapa kendaraan diesel, dan juga kandungan air pada saringan bensin, saringan solar pada kendaraan diesel. Nah, yang berikutnya lebih penting lagi karena sekarang kondisinya kondisi musim hujan, tentunya kita harus memeriksa wiper blade ya, apakah kondisinya masih bagus atau sudah jelek. Ketika kondisinya sudah jelek, alangkah baiknya untuk dilakukan penggantian sehingga bisa berfungsi dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengguna kendaraan roda 4. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe dan pencet loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Sumardi Dokter Mobil. Terima kasih, sampai jumpa di tip-tip yang lainnya.